Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dapat bagian satu ya, bagian pertemuan pertama membahas vektor yang awal-awal. Langsung aja ya. Di sini saya akan bahas ada 5 bab, yaitu tentang definisi vektor, panjang vektor, penjumlahan vektor, perkalian vektor, dan vektor satuan. Yang pertama, definisi vektor. Apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya yaitu kecepatan dan torsi. Biasanya kalau di vektor itu dilambangkan dengan anak panah, yaitu pangkal yang di sininya, terus yang di panah itu disebut kepala. Kemudian untuk vektor sendiri itu bisa diinterpretasikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, untuk bentuk 2 dimensi itu R kuadrat yang di sebelah kiri nih. Ini biasanya ada 2 titik. Nah, bisa di titik 1, titik itu sumbu X-nya itu misalkan 2, sumbu Y-nya itu kita misalkan 3. Maka dapat ditarik dari titik 0,0, yaitu dapat vektornya. Lalu vektor juga bisa diinterpretasikan dalam bentuk 3 dimensi, yaitu di sebelah kanan nih, kalian bisa lihat vektor 3 dimensinya. Misalnya kita di titik X-nya kita buat 2, di titik Y-nya bisa kita misalkan 4, titik Z-nya misalkan 3. Jadi gambarnya seperti ini nih, sudah dibikin. Tuh. Jadi seperti itu interpretasinya. Jadi vektor bisa ditulis dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya, panjang vektor. Vektor memiliki nilai, pasti memiliki panjangnya, yaitu misalnya langsung aja nih, misalnya ada vektor U, yaitu U1 dan U2 titiknya. Bisa kita cari rumus panjangnya itu menggunakan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Langsung contohnya aja nih, ada contohnya, misalnya tentukan panjang vektor U, vektor P, titiknya 2,4. Langsung kita kuadratin aja nih. Nah, ini belum ada nilainya. Tinggal kita kuadratin aja, hasilnya ini berapa? Kan ini 4 ya. Ini 16. Akar 20. Akar 20. 4 akar 5 ya? 2 akar 5. 2 akar 5 kalau kita sederhanain. 5. Lalu kan ini kalau vektor ini kan vektor dari titik 0,0. Bisa kita cari misalnya vektor itu titiknya bukan dari 0,0, itu misal dari titiknya dari titik koordinat nih, B sampai C. Jadi misal kita gambar gini nih. Ini 3 dimensi ya, karena ada 3 titik. Ini titik B, dx-nya 2, di sini 2, 1, 0. Kita gambar. Ini titik pangkalnya. Kemudian C-nya 2, X-nya 2, sama. Ini apa? Y-nya 4 di sini. C-nya 5, apa? Z-nya 5, arti di sini. Saya bisa gambar sama sini. Maaf ya, agak jelek nih. Nah, jadi kita bisa tarik garis lurus, kita dapat vektornya ke atas. Gitu. Jadi kan vektornya nggak dari titik 0,0 kan, jadi dari titik koordinat yang diketahui di soal. Kita bisa cari nih panjang vektornya, yaitu dengan mengurangi masing-masing sumbu X, X2 kurang X1. Misalnya ini X1-nya, X2-nya. Ini Y1-nya, ini Y2-nya misalnya. Terus ini Y3-nya, Y1, ini Y2-nya. Jadi tinggal kurangin. X2 kurang X1, 2 kurang 2. Kemudian
Oh ini gue pakainya X1, Y1 jadi sama aja nih, misal kalau mau kali X2 kurang X1, X1 kurang X2 itu sama aja, karena apa? Karena diakarin gitu, dikuadratin, jadi nilainya pasti sama aja gitu. Jadi 1 dikurang 4, terus Y1-nya berapa? 0 dikurang 5. Jadi kalau dijumlahkan 0, ya kan ya? Ini min 3 kuadrat kan 9. Ini 5 kan 25. Berarti jawabannya 34. Gitu. Jadi tinggal dikurangin aja titik-titiknya. Lanjut ya. Nah, penjumlahan vektor. Ini di sini ada dua metode, itu metode segitiga, metode jarak panjang. Ini pala. Ini pala maksudnya pangkal dan kepala ya. Ini kalau gua lebih mudahnya. Kemudian kalau papan itu pangkal sama pangkal gitu. Kalau metode segitiga itu diimpitnya pangkal sama kepala, gue singkat jadi pala. Kemudian papan itu pangkal sama pangkal gitu, biar untuk mempermudah ingat aja sih. Contohnya nih, ada contohnya, tentukan U plus V. Kita pakai metode baru segitiga dulu ya pertama. Misal U kita tarik, kan pangkal kepala, kita tarik V-nya dari sini segitiga. Berarti resultanya di sini. Nah, ini U-nya plus V. Tuh. Jadi pangkal ketemu kepala. Terus kemudian yang kedua yaitu pangkal sama pangkal. Nah, resultannya kalau tinggal garis. Tuh, hasilnya jajar genjang. Sama metode jajar genjang, hasilnya pasti jajar genjang. Udah ada yang tanyain nggak? Apa next saya lanjut ya? Masih mudah kok ini. Lanjut. Nah, nih hasil kali skala dan vektor. Bacanya gini nih kalau. Jadi apabila ada suatu skalar dikali sama skalar, pasti hasilnya skalar. Tuh. Kalau misalnya skalar dikali sama vektor, hasilnya vektor. Kebalikannya, kalau vektor dikali skalar, hasilnya vektor. Kalau misalnya ada vektor dikali vektor, hasilnya skalar gitu. Ini biar misalnya nggak bingung aja sih gitu. Kita lanjut aja di contoh soalnya. Misalnya ada jika vektor V titiknya 1,2 dan U 2,4, tentukan nilai 2U dan U dot U. Ini kan skalar. Vektor. Skalar kali vektor pasti hasilnya vektor. Tuh. Makanya ini tinggal 2 dikali U, berarti tinggal dikali pelangi ya. 4, 8, hasilnya segini. Kemudian yang kedua U dot U, berarti kan vektor dikali vektor. Vektor dikali vektor, hasilnya skalar. Dikali U dot, ini U dot V nih, salah ya. Lupa gue ganti tadi. U dot V berarti U1 kali V1 plus U2 kali V2. Misalnya U1-nya ini, U2-nya ini, plus V1-nya ini, V2-nya ini. Tinggal dikali U1 berarti 2 kali 1, U2-nya kali V1 4 kali 2, yaitu 2 tambah 8, nya 10. Tuh. Next ya. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi
nilai vektor panjang vektor tersebut itu 1 gitu. Rumusnya ini nih. Jadi tinggal vektor tersebut dikali panjang vektor tersebut. Kita langsung ke contohnya aja ya. Berarti tentukan vektor satuan dari U sama dengan 2,1. Kita cari panjangnya dulu. Berarti tinggal kita kuadratkan 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 5. Berarti tinggal kita bagi aja nih. Ini jadi pakai apa namanya? Koordinat I sama J ya, biar lebih mudah. Berarti ini U-nya tadi kan 2,1, berarti 2I plus J. Dibagi panjang vektornya, akar 5. Tinggal dipecah, hasilnya 2I per akar 5 plus J per akar 5. Ini kalau misalnya kalian masih kepo, kita bisa bukti nih. Kan ini nyari panjang vektor satuan. Kita masih, kalau misalnya belum yakin nih, ini apakah vektor satuan atau tidak, kita bisa cari. Tinggal kita cari panjangnya. Panjang vektor satuan S sama dengan akar dari 2 per akar 5 kuadrat ditambah 1 per akar 5 kuadrat gitu. Berarti 4/5 ditambah 1/5. Berarti hasilnya 5/5 sama dengan 1. Berarti terbukti ini vektor S-nya berarti 1 dengan panjangnya 1. Tuh. Ada yang ditanya nggak? Udah jelas ya? Masih dasar sini. Halo, Ada yang mau nanya nggak teman-teman? jelas kayaknya. Pinter-pinter angkatan kita tuh. Besok kuis Lagi memahami saya, lagi memahami. Masih dasar sini. Jadi kalau misal kalian belum terlalu paham ini ntar di materi-materi selanjutnya susah karena kan dasarnya ini kayak panjangnya gitu harus kalian pahami gitu. Madot tadi. Bukan. Nah, Ada yang mau nanya nggak nih yang sebelum-sebelumnya? Aduh, apa nah, sih tadi? selesai nih tadi. Oh, udah selesai. Oh, kayak Pak Ais ya? Coba yang tadi sebentar yang terakhir mau nanya. Apa? Yang mana? Maaf ya, yuk. Iya, kan nggak apa-apa tadi. Kenapa? Ini ya. Iya. Kenapa? Yang itu tuh yang ini yang bagian yang S yang panjangnya Kenapa S? S itu loh, yang S vektor S itu. Iya. Itu rumusnya kenapa bukannya yang itu ya, bukannya yang Sama aja kayak rumus itu apa? Rumus panjang vektor yang gini. yang akar. Gitu. Iya, Rumus sama. tapi kenapa bisa jadi per 5 gitu? Ini nih dari sini nih Akar kita limanya. pecahin. Tuh, dari sini nih. Karena ini penyebut kita bisa pecah gitu. Jadi 2i tapi sama aja sih ntar gitu. Dipecah gitu. Jadi 2i per akar 5 plus j per akar 5 gitu. Dipisah nih dari sini. Mau nanya. Iya. Kasih, yuk. Ini yuk, apa sih yang 5/5 sama dengan 1 itu pembuktian yang mana ya? Ini nih dari S ini nih. Kan ini ada vektor satuan ya. Kalau misal kalian masih kepo nih, ini apakah benar nih vektor satuan? Kan kita hitung hasilnya ini. Kita buktiin pakai rumus ini gitu. Oh, Hasilnya jadi 1 gitu. di apa vektor S-nya itu sama dengan 1 gitu ya? Iya, kan vektor satuan gitu. Satu hasilnya. Oh iya. Oke. Gitu. Kalau misal kalian masih kepo sih gitu, bisa dibuktiin. Kalau misalnya udah puas sampai sini aja cukup gitu.
Iya, soalnya tadi gua awalnya bingung. Satunya tuh ngebuktiin kemana gitu. Ternyata di ini ya, si S-nya itu Iya. vektor S-nya dengan 1 gitu ya. Oke. Makasih. Pat, berarti nilai vektor satuan itu selalu 1. Iya. Oh, ya oke. Makasih. Ada lagi nggak yang mau nanya, teman-teman? Sama-sama. Boleh mundur gak? Apa? Ya, mana? Yang dot-dot Keberapa? itu. Nah, Udah. gitu. Mana Yang sih? tadi. Iya. Nah, U dot U itu 2 dikali kan 2 dikali vektor kan. Berarti hasilnya vektor. Itu tanda vektornya itu emang yang kayak segitiga-segitiga gitu. Mana? Tahu. Apa tadi? Nggak kedengeran? Kan 2 itu kan skalar ya gak sih? Terus kan dikali Iya. vektor. Berarti kan Iya. jadinya vektor. Ya kan? Iya. Nah, tanda vektor itu emang yang segitiga-segitiga itu. Segitiga mana sih? Itu. Ini vektor ya, Tanda gini. segitiga kan. Oh, Tuh. iya kayak gini. Kan pas itu kan ibunya pernah bilang bisa pakai ini, terus bisa pakai apa lagi ya? Bisa pakai gini, apa? Yang kayak gini apa? Vektor. Ini mah matriks kali ya vektor. Tuh, tandanya gitu. Ini sebagai tanda vektor. Ini bukan segitiga, namanya apa? Kurung siku kalau nggak salah ya. Apa sih namanya? Kurung segitiga ya. Itu. Terus itu U dot U apa U dot V sih? Oh iya, U dot V. Oh. Coba kita cari ya U dot U ya. Nih, kalau bingung. U dot U. Nih, vektor U. Dot U. Ini pasti hasilnya sama nih, kayak U panjang U. Tapi dikuadratin gitu. Ini udah sifat. Coba kita cari ya. U dot U-nya berapa? U1, 2, terus kan 2,4 kali U2-nya berarti 2,4 ya kan ya? Untuk masih. Ini U1 ya. Ini U2. Ini V1, V2. Ya kan? Berarti U1 Rumusnya kali tetap aja, walaupun Hah? dia apanya? rumusnya tetap walaupun U dikali U. Ya tetap kan dot. Tuh, Oke. kan rumus. Coba kita buktiin dulu ya. Berarti ini kali 2 ya. Plus 4 dikali 4 sama dengan berapa nih? Ini 4 ya. Ini 16. Ya 20. Ya kan ya? Coba kita bukti nih panjang U-nya tadi. Kan sama dengan U kuadrat ya kita di atasnya nih. Jadi panjang U sama dengan akar dari U-nya berapa? 2 kuadrat. Berarti kan 4 ya. 4 plus 16. Ini kita kuadratin. Hasilnya sama aja 20 gitu. Itu udah sifatnya karena ya gitu. Sama kan? Tuh. Berarti sifatnya apa, Pat? Boleh disebutin atau ditulisin nggak? Biar jelas aja gitu. Ini sifat ini nih, salah satu. Kalau misal lebih jelas lagi di catatan ibunya juga ada gitu. Salah satu gua ambil salah satu sifatnya aja gitu dari sepersekian sifat. Ini sifatnya nih. Jadi U dot U sama dengan panjang U dikuadratin. Gitu. Kalau misal sama. Tuh. Kalau misal sifat lebih jelas bisa lihat di catatan ibunya gitu. Gue ngambil cuman satu dari sekian sifatnya gitu. Fat emang nggak pakai cos theta ya? Kok gue nulisnya U dot V itu panjang vektor U dikali vektor panjang vektor V dikali cos theta. Nah, iya, kenapa cos theta itu kalau ada sudutnya gitu. Berarti kan kita sudutnya 0, kan berarti 1 kita anggap nggak ada gitu.
Oke. ya kan? Oke, paham, Pak. Oke. Oke, Ada lagi makasih. nggak? Kalau misalnya vektornya ada sudutnya baru pakai itu. Coba dong satu soal yang pakai sudut. Coba tahu keluar besok. Ya. Itu bukan ada arsipnya ya, pas itu. Nggak dibahas arsip. Misalnya ada Itu vektor. kalau sudut itu dia ini, Ren. Nanti yang jelasin Akbar penjelasan Akbar. lanjutannya Ya, gitu. Jadi gua nggak salah aja. itu ya gua review dikit ya. Kita ini nih ada misalnya sudut. Tapi biasanya nyarinya sudut sih, jadi cos theta sama dengan A. Nanti kalau lebih masalah ini terus ada proxy vektor lagi gitu, ntar dibahas di sesi 2 antara masih Akbar. Itu gue cuman bahas gini doang. Iya. Nih dari Alfat ada contoh soal nggak buat materi yang ini? Aduh. Nggak ada sih. Lupa gue cari, Jir. Di buku itu ada sih, banyak di buku Parcel ya. Kita lihat aja gitu. Gimana, yang lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau ditanya atau enggak kita lanjut ke sesi yang tadi tuh Akbar? Mau tanya dong, Iya. buat yang penjumlahan vektor itu kan dicontohinnya cuma 2 vektor doang yang dijumlahin. Kalau lebih dari 2 vektor bisa nggak sih pakai rumus metode segitiga atau metode jajar benjang? Bisa. Bentukannya jadi gimana? Coba ya, kita misalnya 2 vektor, kita tambah vektornya jadi segini nih ya. Tambah ya, jadi vektor W. Ya kan? Berarti kita hapus dulu, hapus. Oh, nggak usah dihapus. Oh, nggak usah dihapus. Nah, di atas saja. Di sini ya. Berarti kan vektornya vektor U terus jadi mau apa dulu nih? U plus V plus V. Bisa pakai ini, V-nya sini, vektor V, ini vektor U. Oh, ini apa sih? Vektor U, vektor W ke sini bawah. Resultannya ini ntar. Tuh. Resultannya berarti U plus V plus W itu. Tapi bentuknya nggak segitiga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting ikutin apa? Ikutin arah vektornya Aturan tanpa kepala berubah sama itu ya? arah sama arahnya, tanpa arah sama nilainya, tanpa diubah gitu. Oke, makasih. Menggeser tanpa arah sama nilainya gitu. Ada lagi nggak? 15 menit. Kalau nggak ada mungkin dicukupkan aja ya, lanjut ke Akbar. Nanti kalau misalnya emang teman-teman ada yang masih mau nanya lagi, nggak apa-apa, nanti di akhir kita buka sesi tanya lagi buat yang keseluruhan. Ya,